Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi akan tampil sebagai narasumber, sebagai analis dalam kapasitas sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin menganalisis peta politik menjelang Pilpres terbaru, tentunya berdasarkan hasil kajian riset terbaru yang dilakukan oleh lembaga kami, PT Indeks Politika Indonesia, sahabat dan sobat IPISO. Ada banyak hal yang makin menarik dalam temuan survei yang dilakukan oleh PT IP terkait pergerakan peta elektoral para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, sahabat dan sobat IPISO. Dalam temuan PT IP yang akan saya analisis masih menggambarkan figur-figur yang selama ini populer, kemungkinan besar masih akan mendominasi pergerakan elektoral menuju 2024, sahabat dan sobat IPISO. Pada kesempatan kali ini, sahabat dan sobat IPISO, saya ingin membedah faktor-faktor penentu di Pilpres 2024 menurut versi PT Indeks Politika Indonesia, sahabat dan sobat IPISO. Menuju 2024, ada beberapa faktor yang bisa menjadi penentu atau sangat menjadi penentu bagi semua bakal calon presiden yang menatap 2024. Faktor yang pertama tentunya adalah peta elektoral. Kenapa? Karena di era demokrasi saat ini, di era Pilpres terbuka, pilkada terbuka, elektoral selalu menjadi rujukan utama dalam setiap perhelatan politik di bangsa ini. Nah, gambaran terbaru yang ditemukan oleh PT IP, sahabat dan sobat IPISO, kami coba menggambarkan fokus pada nama-nama yang memang memiliki elektoral yang tinggi atau 6 besar kalau tidak salah, pemilik elektoral tertinggi yang sampai hari ini masih sulit dikejar oleh figur-figur yang lain. Dalam temuan PT IP, 6 besar pemilik elektoral masih nama-nama yang populer selama ini, sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo. Dalam temuan PT IP saat ini memiliki elektabilitas di angka 20,3%, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian ditempel ketat oleh Prabowo Subianto dengan angka 15,5%. Atau jaraknya tidak sampai 1%, sahabat dan sobat IPISO.
Menempel di urutan ketiga masih nama yang sama, Anies Rashid Baswedan dengan 15,7%. Kemudian Gubernur Jawa Barat berada di urutan keempat dalam temuan PTIP, Ridwan Kamil 7,4%. Sandiaga Salahuddin Uno berada di urutan kelima dengan 6,5%, sahabat dan sobat Ipiso. Kemudian ada Tri Risma Hairini di urutan ke-6 dengan 4,2%, sahabat dan sobat Ipiso. Kenapa kami hanya fokus mengangkat 6 nama ini? Karena figur-figur yang lain termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), elektabilitasnya masih di bawah 3%. Airlangga Hartarto pun surveinya masih di bawah 3%. Muhaimin Iskandar surveinya pun masih di bawah 3%. Mahfud MD pun masih di bawah 3%. Dan figur-figur yang lain bahkan masih di bawah 2%, termasuk Puan Maharani, sahabat dan sobat Ipiso. Saya fokus hanya mengangkat 6 nama ini karena kelihatannya memang Pilpres 2024 akan berputar di 6 nama ini, sahabat dan sobat Ipiso. Dan dari 6 nama ini tentu 3 besar yang paling diunggulkan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan, sahabat dan Ipiso. Baik, karena saya ingin menganalisa faktor-faktor penentu, saya coba membedah, sahabat dan sobat Ipiso. Kalau dilihat peta elektoral hingga hari ini, sahabat dan sobat Ipiso, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil kelihatannya memang harus betul-betul jeli melihat wakil atau bakal calon wakil presiden yang mereka harus gandeng. Kenapa? Karena posisi wakil presiden sangat sentral menentukan nasib nama-nama bakal calon presiden tersebut. Tentunya ketika kita membicarakan tentang posisi calon wakil presiden, ada 3 hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam menentukan bakal calon wakil presiden. Tentu tinjauan pertama atau hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkait partai politik. Karena syarat utama untuk Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Rashid Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Tri Risma Hairini untuk bisa tampil di kontestasi Pilpres adalah harus mendapatkan dukungan partai politik sebagai syarat mutlak untuk menjadi bakal calon presiden 2024, sahabat dan sobat Ipiso. Jadi pemilik partai itu bisa menjadi pilihan awal yang harus betul-betul diperhatikan oleh Ganjar dan Anies. Karena Prabowo ini adalah ketua umum, namun tidak cukup untuk bisa maju, maka tetap harus mencari koalisi. Jadi tetap Prabowo juga harus betul-betul memperhatikan figur-figur yang memiliki kendaraan politik. Di sini figur-figur yang memiliki kendaraan politik yang memiliki suara yang cukup signifikan seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono adalah figur-figur yang
memiliki kendaraan politik. Itu bisa menjadi perhatian utama dari Ganjar, Prabowo, dan Ridwan Sandiaga, dan Tri Risma, begitupun Ridwan Kamil. Namun tentu, yang kedua yang harus betul-betul diperhatikan adalah figur yang memiliki kapital ekonomi yang kuat, yang bisa membantu calon presiden ini menyiapkan kos politik, yang tentunya kos politik ini mengarah pada dua hal yang utama. Yang pertama adalah kekuatan kos politik pemilik kapital ekonomi yang kuat ini membantu figur-figur seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil untuk mengeksekusi partai politik atau menyiapkan mahar untuk partai politik. Yang kedua tentu kebutuhannya adalah untuk kos politik. Karena untuk maju di kontestasi pilpres, bakal calon presiden membutuhkan puluhan triliun untuk bisa bersosialisasi, menggerakkan mesin partai, menggerakkan mesin politik, mesin pemenangan politik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan kemujuran untuk bisa maju di 2024. Nah, dalam catatan saya, yang bersosialisasi saat ini, yang menampakkan ke publik bahwa ingin maju dan menyiapkan kos politik yang menjadi modal dia untuk dilirik sebagai bakal calon wakil presiden, saya menjagokan ada 3 figur yang ketika ini digandeng, ini dilirik oleh Ganjar, Anies, Prabowo, Ridwan, bisa menyiapkan kos politik untuk membantu bakal calon presiden. Yang pertama adalah Andi Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman, grup Amran ini yaitu Tirang Group dan Joling Group, bisa dikatakan grup yang memiliki kapital ekonomi terkuat saat ini di Indonesia Timur, yang menguasai perekonomian di kawasan Indonesia Timur. Jadi ketika Andi Amran Sulaiman dilirik Ganjar, Anies, Prabowo, dan Ridwan, tentu Andi Amran Sulaiman bisa membantu figur-figur calon presiden ini untuk menyiapkan kos politik, untuk meyakinkan partai politik, dan tentunya meyakinkan masyarakat Indonesia melalui kerja-kerja politik. Hal yang sama pun dimiliki oleh Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Namun kalau diurutkan dari 3 figur ini, pemilik kapital ekonomi terkuat grupnya tentu milik Andi Amran Sulaiman dan Erick Thohir. Sedangkan Sandiaga Uno adalah alternatif setelah Andi Amran Sulaiman dan Erick Thohir. Figur dengan kekuatan kapital ekonomi yang kuat, modal kos politik yang kuat, yang bisa menjadi modal mereka untuk dilirik bakal calon presiden dan partai politik. Kemudian yang ketiga yang sangat perlu diperhatikan oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil adalah persoalan geopolitik. Karena ketika kita memikirkan partai politik, atau sudah ada partai politik, ketika kita memikirkan kos politik dan sudah ada kos politik, maka sebisa mungkin penyatuan antara memiliki partai politik memiliki kos politik harus berjalan seimbang dengan ketentuan geopolitik yang tepat, sahabat dan sobat episode. Kenapa? Karena geopolitik dalam percaturan politik di bangsa ini sangat sentral
perannya, sahabat dan sobat episode. Sebentar saya akan dalami. Kemudian yang keempat yang sangat berpengaruh pada bakal calon presiden untuk bisa menjadi calon presiden dan memenangkan pertarungan adalah kingmaker. Kingmaker adalah sebuah kekuatan yang bisa meyakinkan partai politik, bisa meyakinkan pemilik kapital ekonomi yang kuat, pemilik kos politik yang kuat, untuk mau membantu calon presiden dan memenangkan calon presiden. Di republik ini, beberapa kingmaker yang menurut saya patut diperhitungkan untuk diyakinkan, untuk mendukung para bakal calon presiden. Yang pertama tentu adalah Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Siapa yang didukung Pak Jokowi tentu pengaruhnya sangat besar dalam membantu bakal calon presiden mendapatkan partai politik dan kos politik. Karena pemilik partai politik dan pemilik kos politik pasti akan tertarik mendukung, bergabung dengan calon presiden ketika ada Jokowi di belakang calon presiden tersebut. Jadi tentu mari kita membedah, mari kita menganalisis kingmaker ini bermain di mana saja. Kemudian di sini ada grup Cikeas. Cikeas adalah grup mantan presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan dia memiliki putra ketua umum Partai Demokrat yang dipersiapkan sebagai calon wakil presiden ataupun mungkin sebagai calon gubernur DKI, atau kalau nekat mungkin juga calon presiden, sahabat dan sobat episode. Kemudian ada JKCS. Pengalaman politik seorang Yusuf Kala dan jaringannya patut diperhitungkan ketika dia menjadi kingmaker di belakang pasangan calon presiden dan wakil presiden, sahabat dan sobat episode. Kemudian ada Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, dan tentunya ada Nahdlatul Ulama di belakangnya atau NU yang juga sangat dibutuhkan bakal calon presiden menjadi kingmaker di belakang bakal calon presiden, sahabat dan sobat episode. Dan yang terakhir Amin Rais CS dan Habib Rizik. Gabungan Amin Rais dan Habib Rizik tentu sangat dibutuhkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Rashid Baswedan, dan Ridwan Kamil untuk bisa meyakinkan partai politik, pemilik kapital ekonomi yang kuat, pemilik kos politik yang kuat agar mau membantu bakal calon presiden, sahabat dan sobat episode. 4 faktor ini sangat penting yang bisa melekat pada wakil presiden, yang harus melekat pada wakil presiden agar bakal calon presiden itu bisa mendapatkan wakil presiden yang didukung oleh 4 hal ini, yaitu pemilik partai atau pemilik kapital ekonomi, pemilik modal kos politik, kemudian terwakili geopolitik, dan dibackingi oleh kingmaker yang kuat, sahabat dan sobat episode. Nah, 4 faktor ini yang harus melekat pada calon wakil presiden itu harus dicari oleh para bakal calon presiden, sahabat dan sobat episode. Tadi saya ingin menggambarkan tentang peta geopolitik. Saya mau dalami. Yang pertama, peta geopolitik adalah dari kawasan Indonesia Timur. Dari kawasan Indonesia Timur ini 2 nama sangat patut diperhitungkan oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Pertama, Andi Amran Sulaiman dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua-duanya ini memiliki plus minus kekuatan masing-masing. Andi Amran Sulaiman surplus dalam wilayah kos politik. Dia bisa menyiapkan kos politik yang besar
Namun kalah elektabilitas dari Sandiaga, kalah popularitas dari Sandiaga. Tinggal ya calon presiden yang memilih. Mau yang surplus kos politik atau mau yang surplus popularitas dan elektabilitas. Surplus dari kos politik ada pada sosok Andi Amran Sulaiman dan surplus dari elektabilitas, popularitas ada pada Sandiaga. Figur dari Indonesia Barat ada Tito Karnavian dan Erick Thohir. Keduanya ini tidak kalah dari Aas dan Sandi yang patut diperhitungkan oleh Ganjar, Prabowo, Anies, dan Ridwan Kamil. Begitupun Tri Risma Hairi ini. Kemudian figur dari Jawa itu sendiri. Di sini ada Muhaimin Iskandar, Kofifa Indar Parawansa, AHY dan Tri Risma Hairi. 4 yang teratas dalam kacamata saya. Bahkan bisa 5 dengan Airlangga Hartarto. Karena menurut saya Airlangga Hartarto hanya cocok sebagai calon wakil presiden. Karena dukungan elektoral sampai hari ini tidak meningkat secara signifikan atau cenderung stagnan bagi Airlangga. Jadi realistisnya Airlangga bisa menjadi calon wakil presiden mewakili zona Jawa, sahabat dan sobat IPSO. Dan tentu figur yang terakhir adalah figur dari Jawa Barat atau figur Sunda. Saya sengaja memisahkan antara Jawa dan Sunda. Kenapa? Karena ke depan geopolitik di Pulau Jawa pun akan terbagi 2. Jawa atau suku Jawa asli, yaitu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sunda, Jawa Barat, dan Provinsi Banten, sahabat dan sobat IPSO. Ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh bakal calon presiden. Dari figur Sunda yang kuat, hanya Ridwan Kamil yang teratas, sahabat dan sobat IPSO. Jadi ketika misalnya Ganjar Pranowo yang notabene adalah asli dari Pulau Jawa, yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Yogyakarta, harus mempertimbangkan figur dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan figur dari Sunda. Di sini ada nama Andi Amran Sulaiman dan Sandiaga Salahuddin Uno dari Indonesia Timur, Indonesia Barat Tito Karnavian dan Erick Thohir, dari Sunda adalah Ridwan Kamil. Itu figur-figur yang potensial yang bisa digandeng oleh Ganjar Pranowo berdasarkan geopolitik yang tepat di kontestasi Pilpres 2024. Prabowo sendiri, menurut kacamata saya, analisis saya, dari PT IP, PT Indeks Politik Indonesia, sebaiknya menggandeng tokoh dari Pulau Jawa. Di sini ada Cak Iming, Kofifa, AHY, Tri Risma, dan Puan Maharani. Figur yang saat ini populer dikait-kaitkan dengan Prabowo adalah Puan Maharani. Jadi menurut saya cukup tepat ketika Prabowo melirik Puan Maharani. Namun tentu Prabowo harus mempertimbangkan elektabilitas dari Puan Maharani. Karena elektabilitas Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Hairi dan AHY dan juga Airlangga masih lebih bagus dibanding Puan Maharani. Apalagi Puan Maharani itu terganggu dengan Ganjar Pranowo yang satu basis dan satu partai dengan dia, sahabat dan sobat IPSO. Jadi Prabowo harus betul-betul membedah secara matang untuk memastikan bahwa kehadirannya 2024 tidak membuat dia kalah lagi, sahabat dan sobat IPSO. Anies Baswedan, tokoh yang dikaitkan dengan berdarah Sunda dan Arab dan Sunda ini, Gubernur DKI ini, kalau ingin kuat mengimbangi Ganjar dan Prabowo, dia juga harus menggandeng tokoh dari Jawa, sahabat dan sobat IPSO. Nama-nama seperti Kofifa Indar Parawansa, AHY, Tri Risma Hairi, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar harus
dikaji secara matang oleh Anies Rashid Baswedan untuk dipilih sebagai bakal calon wakilnya, yang tentunya harus mengedepankan pertimbangan beberapa hal. Pertama, geopolitik, kos politik, dan pemilik partai politik, karena Anies tidak memiliki kendaraan politik dan memiliki kingmaker di belakang figur tersebut. AHY ada Cikias, Kopipa ada NU, Caimin ada NU, Tri Risma Hairini ada Megawati, CS, sahabat dan sobat. Kalaupun Ridwan Kamil memutuskan untuk maju sebagai bakal calon presiden, maka Ridwan pun harus mempertimbangkan figur dari Pulau Jawa atau Indonesia Timur, sahabat dan sobat Tipiso. Karena ideal bagi Ridwan ketika memutuskan untuk maju calon 01, calon presiden, harus menggandeng dari Indonesia Timur maupun dari Pulau Jawa dengan figur-figur yang sama. Andi Amran Sulaiman dari Indonesia Timur dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dari Jawa, Kopipa, AHY, Tri Risma, Airlangga, Caimin yang dianggap tepat bagi Ridwan kalau memutuskan pun maju di 01. Kalaupun Ridwan memutuskan maju di 02, maka pilihan dari gerbong Sunda adalah pilihan yang tepat, adalah Ridwan Kamil, sahabat dan sobat Tipiso. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, tadi saya sudah menggambarkan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan oleh bakal calon presiden. Baik, saya akan menggambarkan simulasi 3 pasangan pada riset yang dilakukan oleh PT IPI, PT Indeks Politika Indonesia, sahabat dan sobat Tipiso. Kami coba membuat simulasi-simulasi pasangan yang ideal, yang mewakili geopolitik, yang bisa dipertimbangkan oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan, maupun Ridwan Kamil. Namun pada riset kali ini, saya fokus pada membuatkan simulasi Prabowo, Ganjar, dan Anies, sahabat. Simulasi 3 pasangan pertama yang saya buat adalah jika Prabowo Subianto, Puan Maharani berpasangan 29,5% elektabilitasnya. Tingkat keterpilihan elektabilitasnya 29,5% ketika Prabowo Subianto, Puan Maharani berpasangan. Ganjar Pranowo ketika berpasangan Andi Amran Sulaiman berada di urutan kedua dengan 27,3% elektabilitasnya. Anies Rashid Baswedan ketika berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno berada di angka 25,5% elektabilitasnya. Dan undecided voters yang menyatakan tidak tahu, merahasiakan, dan tidak menjawab 17,7%, sahabat dan sobat Tipiso. Simulasi 3 pasangan ini menurut saya sangat ketat, dengan Prabowo Puan 29,5%, Ganjar Aas 27,3%, dan Anies Sandiaga 25,5%, sahabat dan sobat Tipiso. Kemudian simulasi pasangan yang kedua, ketika Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, Ganjar berada di angka 32,2%. Prabowo Puan Maharani 27,5%, Anies AHY ketika Anies menggandeng AHY hanya 22,3%. Jadi memang yang menggandeng Sandiaga ini elektabilitasnya naik. Karena memang Sandiaga memiliki elektabilitas tersendiri yang cukup kuat, berada di urutan kelima dari seluruh puluhan figur-figur menatap Pilpres 2024. Jadi memang Ganjar ketika menggandeng Sandiaga kemungkinan akan lari kencang, sahabat dan sobat Tipiso. Kemudian ketika Ganjar Pranowo menggandeng Erick Thohir, elektabilitasnya pun cukup bagus, 30,4%, sahabat dan sobat Tipiso. Namun ketika Prabowo kembali menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno, maka 33,0% memilih pasangan ini. Artinya mengungguli Ganjar Erick ketika Prabowo menggandeng Sandiaga. Anies ketika menggandeng Airlangga 29,2%. Itu cukup bagus, sahabat dan sobat Tipiso.
Undecided voters 7,4% sahabat dan sobat Ipiso. Jadi memang Sandiaga ini calon wakil yang terkuat saat ini karena siapapun yang dipasangkan dengannya surveinya selalu bagus sahabat dan sobat Ipiso. Pada simulasi sebelumnya Ganjar Sandiaga juga unggul 30,2, Prabowo Puan 27,5, Anies AHY 22,3 dan undecided voters 18,0% sahabat dan Ipiso. Sahabat dan sobat Ipiso. Baik simulasi yang keempat ketika Ganjar menggandeng Ridwan Kamil perwakilan Sunda. Prabowo menggandeng Puan, Anies menggandeng Sandiaga. Ganjar Ridwan 31,8% karena Ridwan memang surveinya di urutan keempat kalau secara personal. Prabowo Puan 30,4%. Anies Sandiaga 28,2%, undecided voters 9,6%. Jadi memang saat ini dua calon wakil yang ketika dipaketkan dengan figur itu selalu tinggi surveinya, yaitu yang dipaketkan dengan Sandiaga dan yang dipaketkan dengan Ridwan Kamil, sahabat dan sobat Ipiso. Jadi bisa dikatakan berdasarkan temuan PTIP, Sandiaga Salahuddin Uno dan Ridwan Kamil adalah bakal calon wakil presiden paling ideal yang bisa dipertimbangkan oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan, sahabat dan sobat Ipiso. Itulah gambaran peta analisis politik versi PTIP yang saya analisa sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, sahabat dan sobat Ipiso. Tentunya berdasarkan hasil kajian riset terbaru kami yang kami laksanakan di bulan Desember ini, sahabat dan sobat Ipiso. Demikian analisis kami terkait peta Pilpres saat ini. Nantikan analisis kami berikutnya pada kesempatan yang lain untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia terkait peta Pilpres dan peta pergerakan elektoral menuju 2024. Akhir kata dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PTIP, PT Indeks Politika Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat Ipiso dan masyarakat Indonesia, dan memberikan semangat kepada seluruh calon-calon pemimpin kita agar berjuang selalu untuk mencapai target dan tujuannya. PTIP, profil PTIP kalau ingin diakses bisa membuka di websitenya sahabat dan sobat Ipiso, www.indekspoliticaindonesia.com, indekspoliticaindonesia.com untuk mengetahui profil PTIP. PTIP ini berdiri sejak 2010 dan telah memenangkan banyak pilkada, pilgub di Indonesia Timur pada umumnya, sahabat dan sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.